Special of Shuffle. Ready, set, and action. Camera speed. Sound production, take one. Halo Safilta, welcome back to SOS Special of Shuffle. Oke Sobat Safilta semuanya, kita pasti tahu dong ya kalau di setiap universitas itu pasti ada UKM atau biasa disebut unit kegiatan mahasiswa yang dimana memiliki fungsi sama seperti layaknya program ekstrakurikuler di sekolah. Jadi itu sama seperti semua minat dan bakat siswa itu ditampung di ekstrakurikuler. Nah UKM pun juga sama gitu, semua minat dan bakat mahasiswanya pun ditampung di dalam unit kegiatan mahasiswa atau biasa disebut dengan UKM. Nah, dari sekian banyaknya UKM di UNY yang tercinta ini, ada salah satu UKM disebut sebagai bahasa asing, yaitu disebut juga dengan Shuffle. Nah tentu nih Sobat Safilta penasaran ya kan sebenarnya Shuffle itu apa sih? Perjalanan hidupnya tuh bagaimana gitu hingga sampai saat ini masih berdiri dan bertahan gitu ya. Jadi langsung aja kita ajak salah satu narasumber yang sudah ahli di bidangnya, yaitu Kak Nazila Laila Sifasuni. Halo Kak Siva. Halo, selamat siang semuanya. Aduh, ahli nih kayak pressure banget ya. Ya, betul sekali. Ampun. Halo Dava, selamat Kak Siva. siang. Halo Safilita Safiliti. Safaliti. Oke nih, gimana nih kabarnya Kak Siva di siang hari ini yang sangat cerah dan panas tentunya di Jogja? Alhamdulillah baik sih, tapi Jogja lagi nggak tentu banget ya cuacanya. Kadang hujan, kadang panas banget. Jadi ya jaga-jaga kesehatan aja lah. Kadang panas habis itu hujan, kadang hujan habis itu panas gitu kan. Oke. Nih aku pengen nanya nih soal Shuffle gitu ya Kak. Nah, kalau dari Kakak sendiri gitu yang udah lama di Shuffle gitu kan ya. Nah, Shuffle tuh apa sih gitu dan bentuknya tuh seperti apa gitu. Pokoknya kita jelasin Shuffle tuh apa. Oke, tadi mungkin udah ada intro ya dari Dava di awal tadi, Shuffle tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kasarannya buat umum gitu ya, mungkin maba-maba yang baru masuk ke UNY dan nggak tahu Shuffle tuh apa. Ya bener sih, mungkin bentukannya kayak ekstrakurikuler kalau misalnya di SMA gitu ya. Tapi kalau di SMA tuh namanya ekstrakurikuler, kalau misalnya di kuliah namanya UKM. Nah, Shuffle ini lebih fokusnya ke bahasa asingnya gitu sih. Jadi kalau misalnya banyak sih UKM lain nggak cuma Shuffle. Jadi kalau Shuffle itu khususnya buat bahasa asing dan kita memfasilitasi nggak cuma mahasiswa UNY aja, tapi juga buat masyarakat umum kayak gitu. Tapi emang mungkin lebih khususnya ke mahasiswa UNY sih. Tapi kita juga mencakup ke masyarakat luas kayak gitu. Nah, tadi kan dibilang bahwa Shuffle ini bukan hanya untuk mahasiswa UNY saja tapi semua orang gitu. Nah ini maksudnya gimana tuh Kak? Apa ada beberapa dari program kerja dari Shuffle yang menyangkut masyarakat luas gitu atau bagaimana nih kok dari Shuffle sendiri gitu? Iya bener banget, jadi kita ada beberapa program, banyak sih, jadi kayak hampir setengahnya kita tuh programnya nggak cuma buat mahasiswa WD aja, tapi juga kita menyasar ke masyarakat umum. Jadi kayak misalnya kita mengadakan misalnya pembelajaran bahasa asing, kita buka kayak semacam les-lesan kayak gitu loh, lesan bahasa asing. Terus kita juga ada seminar, ada TOEFL juga, dan itu emang kita menyediakan fasilitasnya nggak cuma buat mahasiswa UNY aja, mahasiswa UNY, mahasiswa di luar UNY maupun masyarakat luas kayak gitu. Oke, berarti itu secara nggak langsung Shuffle tuh walaupun UKM dari UNY tapi kalau secara kinerja dan kerjanya itu menyeluruh buat semua masyarakat baik di Jogja maupun luar Jogja gitu. Kalau misalnya bisa gitu kan ya. Oke, itu tadi teman-teman juga udah tahu kan kalau misalnya walaupun Shuffle itu adalah UKM, unit kegiatan mahasiswanya milik UNY, tapi secara keseluruhan itu bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, dari masyarakat atas sampai bawah, baik yang di kampus maupun di luar kampus gitu. Jadinya untuk teman-teman sobat Shuffle di luar sana yang mungkin pengen kenal Shuffle cuman tapi aku bukan anak UNY gitu, bukan mahasiswa UNY, tenang saja, tapi Shuffle tuh menyeluruh gitu teman-teman semuanya, tenang gitu. Nah pertanyaan kedua nih Kak, kadang kalau misalnya di awal kepengurusan, misal katakanlah di awal tahun masuk universitas, maba gitu, masa kan ada yang namanya display ormawa gitu kan. Nah untuk maba nih, misalnya dia pengen masuk Shuffle gitu. Nah itu pendaftaran Shuffle tuh susah apa gampang gitu, dan itu teknisnya tuh seperti apa gitu kalau misalnya yang dari Kak Siva tahu?
Oke, jadi kalau buat pendaftaran itu gampang banget ya, siapapun bisa daftar. Selama kamu masih di angkatan yang bisa masuk Savel, kamu pasti bisa daftar dan kita juga nggak yang macem-macem dan berat gitu kok buat proses pendaftarannya. Jadi kamu bisa langsung cek aja Instagramnya Savel UNY. Di situ mungkin udah di-share juga sama panitianya buat posternya dan alur-alurnya kayak gimana. Nanti bakal ada CP-nya juga buat nanti kamu daftar, terus juga lihat info-infonya. Nanti kita mungkin ada beberapa tahap sih ya kalau misalnya buat pendaftaran sampai jadi nanti anggota, atau mungkin kamu mau lanjut jadi pengurus Savel mungkin. Nah, kita nanti bakal ada setelah display UKM ya, mungkin kita ada UKM Expo, terus ada registrasi, terus nanti kamu bakal ada tes tulis bersama calon-calon lainnya. Nanti terakhir kita ada interview kayak gitu. Iya, nanti setelah interview baru kita bakal ada pengumuman siapa nih yang bakal kepilih jadi anggota, antara nantinya bakal lanjut jadi pengurus Savel kayak gitu. Oke Kak, dari hal tersebut tentu gampang banget ya untuk masuk ke Savel gitu. Nah, kalau misalnya aku mau nanya lagi nih tentang pendaftaran Savel itu ada kuotanya gak? Atau ibaratnya setiap tahun tuh dibatasin berapa gitu misalnya dari pendaftar? Kalau pendaftar iya sih kita bakal membatasi, karena nggak tahu ya tiap tahun tuh nggak tahu kenapa Savel ini famous banget di UNY gitu. Jadi tiap tahun tuh selalu banyak banget yang daftar. Kita nanti bakal ada 2 batch buat pendaftaran, batch pertama dan batch kedua. Tapi total buat pendaftar kita hanya mematok sampai 250 aja kayak gitu. Jadi kamu harus cepet-cepet banget siapapun yang minat banget di Savel, daripada nanti kehabisan kuotanya. Kamu harus langsung daftar di batch pertama biar nggak kehabisan. Ingat ya, batch pertama langsung daftar. Itu teman-teman, kalau bisa daftar di batch pertama biar nanti di batch kedua takutnya kan makin banyak lagi yang daftar gitu, makin banyak lagi pesaing-pesaing yang mungkin lebih bagus daripada kamu. Nah, daftar yang pertama biar langsung kelihatan nih sama yang panitia PAB ini, langsung wah ini bagus nih orang nih ya, langsung ditarik gitu. Nah, tentang pendaftaran Savel nih Kak, aku dengar kalau misalnya dari Savel ini membuka PAB, permanent anggota baru gitu. Nah, aku juga dengar juga nih, karena ini bagi yang belum tahu ya, saya ini juga pengurus Savel dan saya ini juga pengen nanya nih bagi sobat Savel di luar sana yang belum tahu itu ada PAB dan LDO. Nah, itu perbedaan itu apa gitu, dan apakah masing-masingnya tuh apa ya, kayak LDO itu tahap lanjut dari PAB atau gimana nih Kak? Bisa dibilang iya sih bener tahapan lanjutan, tapi LDO itu cuma diperuntukkan bagi yang berminat aja kayak gitu. Kalau misalnya PAB itu pembukaan pendaftaran untuk menjadi anggota Savel, LDO itu adalah pembukaan pendaftaran untuk anggota Savel yang pengen jadi pengurus Savel kayak gitu. Jadi Savel ada anggota, ada pengurus. Nah, itu nanti fasilitas yang didapat juga beda-beda. Tapi kalau misalnya kamu emang pengen pengen dapat kesempatan untuk pengalaman itu secara menyeluruh gitu ya di Savel, aku saranin buat daftar jadi pengurus sih, karena nanti benefitnya bakal banyak banget, serius. Tentu sangat banyak banget ya, dan ada beberapa proker yang sangat seru tentunya, terutama di PR. Nah, ini juga menjual nama PR juga ya, di PR tuh sangat mantap ya teman-teman ya. Ada studi banding dan itu kalau misalnya offline kita jalan-jalan. Nah, itu tunggu apa lagi kalau misalnya kalian yang mau mendaftar sebagai anggota Savel tidak apa-apa, tapi lebih baik itu mendaftar sebagai pengurus di LDO. Betul sekali ya kayak. Iya gitu. Nah, tadi kita udah ngobrol panjang nih masa penerimaan dari pendaftaran sampai akhirnya di titik dimana aku nyadar kok sama seperti Hima, maksudnya kayak organisasi juga gitu. Nah, aku pengen nanya nih, sebenarnya Savelnya berbentuk organisasi kah atau sebuah himpunan kah atau apa gitu nih lebih tepatnya nih Kak untuk Savel ini? Oke, jadi mungkin kalau misalnya maba gitu ya, mungkin bakal yang bingung, ini kok banyak banget organisasi, ada univ, ada fakultas, ada jurusan dan sebagainya gitu kan. Savel tuh juga sama kayak Hima, samanya itu maksudnya adalah berbentuk organisasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya Hima itu fokusnya adalah di jurusan, kalau Savel tuh lebih besar lagi, lebih luas lagi, kita cakupannya adalah universitas kayak gitu. Kalau misalnya Hima itu isinya adalah orang-orang yang jurusannya sama, kayak misalnya kalau Himaku ya, misalnya Himaku namanya ETSA gitu. Nah, itu isinya ya mahasiswa-mahasiswa dari jurusan PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, dan juga Sastra Inggris. Tapi kalau misalnya Savel itu literally seluruh universitas. Iya, jadi semua fakultas ada di situ, semua prodi ada di situ. Jadi semua fakultas bisa masuk Savel,
semua prodi bisa masuk Safel gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalian walaupun dari fakultas teknik, fakultas bahasa, fakultas budaya, apapun itu fakultasnya semua bisa masuk, tidak memandang bulu, semuanya tuh ada di situ ya, baik dari prodi apapun, prodi pendidikan sosial, nah itu tidak rasis tuh, semua ada di situ dan kalian boleh masuk gitu, diperkenankan untuk masuk gitu kan. Nah berarti dari sini udah dapat disimpulkan bahwa Safel ini bukan hanya lingkup untuk prodi bahasa ya kayak, tapi seluruh prodi boleh masuk gitu. Oke teman-teman. Nah pasti teman-teman makin pengen tahu lagi gitu kan, sobat Safel tuh pengen tahu lagi. Kalau misalnya nih kak aku mendaftar Safel nih, nah itu benefit yang aku dapetin apa sih? Atau hal-hal unik yang bakal didapatkan di Safel tuh apa aja gitu? Pengen tahu nih. Oke, aku mau nambahin dikit ya buat yang sebelumnya tadi. Aku agak bener tadi katanya Dava, nggak harus kamu dari pendidikan bahasa, jurusan bahasa kamu terus baru bisa masuk Safel, enggak sama sekali ya. Jadi siapapun bisa daftar Safel, siapapun bisa masuk Safel. Nggak harus kamu punya basic bahasa atau misalnya kamu dari jurusan bahasa terus kamu bisa masuk Safel, nggak kayak gitu ya. Jadi siapapun bisa, kamu mau jurusanmu di olahraga, mau jurusanmu di teknik, mau jurusanmu di ilmu sosial, pokoknya kalau misalnya kamu emang punya passion di dalam bahasa asing ya bisa kayak gitu, daftar di Safel gitu. Tadi buat pertanyaannya apa aja yang bakal didapat ya, aduh ini banyak banget sih, dari pengalamanku aku udah jalan mau 4 tahun ya di Safel dan aku jujur dapat banyak banget sih. Yang pertama tentu aja pengalaman ya, ini pengalaman yang nggak bakal kamu dapat di SMA, walaupun mungkin SMA kamu pernah ikut organisasi tapi vibe-nya tuh beda, nggak tahu kenapa. Kayak beda tuh loh SMA sama organisasi, sama guys, kuliah gitu. Aku udah ngerasain guys. Tuh kan, testimoni ya, mohon maaf dari 2 orang yang ikut organisasi di SMA sama di kuliah gitu. Beda banget rasanya. Bakal yang ketemu teman-temannya tuh benar-benar lebih diverse gitu, lebih diverse dan macam-macam. Kita bakal belajar banyak tentang teman-teman kita. Bakal dapet relasi juga, itu yang kedua, dapet relasi. Dan ini penting banget sih buat relasi karena kalau misalnya kamu jadi mahasiswa kupu-kupu gitu istilahnya, mungkin teman-teman sering dengar kayak gitu ya, itu mungkin kuliah pulang tuh kalian tuh bakal apa ya istilahnya, nggak dapet keasikan masa kuliah gitu lah. Teman-teman kalian tuh bakal yang dikit gitu. Dan kalau misalnya masuk Safel organisasi itulah secara luasnya, kalian bakal bisa lebih mengasah kemampuan sosialisasi kalian kayak gitu loh. Mungkin kalau misalnya dari awal kalian udah yang introvert gitu ya misalnya gitu, tapi nggak apa-apa, masuk organisasi itu bisa yang mengasah keintrovertan kalian gitu. Mungkin kalian bakal ketemu sama yang sama-sama introvert, kalau ketemu yang extrovert, tapi bakal kalian tetap bisa bekerja sama gitu dalam organisasi gitu. Terus khususnya nih ya kalau di Safel tentu aja kita bakal dapat tentang kebahasa asingan gitu. Pembelajaran bahasa asing teman-teman. Iya, entah itu kita bakal belajar bahasa asing atau buat kedepannya kita juga bakal dapat info-info semacam kayak beasiswa. Iya, betul banget. Nah, beasiswa kalau misalnya teman-teman ada yang minat kayak misalnya lanjut S2 atau S3 di luar negeri, nah kita bakal punya banyak banget info tentang beasiswa di luar negeri karena kita emang basicnya kan bahasa asing ya. Dan kita punya fokus negara-negara yang emang kita berkecimpungnya di situ gitu. Dan kita bakal menyediakan berbagai macam informasi tentang ya beasiswa terkait negara-negara yang kita fokuskan. Gimana, banyak banget kan benefitnya di Safel? Sangat banyak ya, dan saya adalah satu testimoninya gitu teman-teman. Dan aku akuin juga, walaupun aku baru kurang lebih 1 tahun, mau jalan 2 tahun di Safel ini. Lanjut dong. Ya, pasti itu pasti karena saya sudah mendapatkan banyak benefit saat masuk Safel seperti itu teman-teman. Benar tadi yang dibilang oleh Kak Syifa, bahwa Safel ini berkecimpung terutama di bahasa, tapi bukan hanya bahasa, kalian juga akan belajar berorganisasi, bagaimana cara memanage waktu dan lainnya, itu semua diajarkan di Safel gitu. Anggap aja kayak Safel ini sebuah himpunan dalam tanda kutip, hima kalian, tapi lingkupnya tuh lebih besar, lebih luas lagi, yaitu adalah universitas. Dan ibaratnya dari Safel ini juga kalian tuh bukan hanya mengenal organisasi tapi mengenal bahasa asing dan belajar untuk mengerti gitu. Nah, di Safel juga itu ada berapa bahasa nih Kak? Kalau misalnya boleh tahu, aku kok agak lupa dikit gitu nih. Di Safel ada berapa bahasa gitu? 5 gak sih? 5 bahasa. Nih pokoknya ini ada, hitung ya teman-teman, ada Jerman, Perancis, Jepang, Korea, China dan Inggris. 5. Ya, pokoknya gitu. Aku lupa
Begitunya nih. Iya, sebenarnya 5 sih, cuman Iya, 5 tadi yang udah disebutin sama Dava kecuali Cina gitu. Nah, Sebenarnya Cina tuh masuk tapi belum masuk ke negara formal kita. Iya. Negara yang formal kita cakupnya masih 5 negara. 5 negara. Tapi ya soon banget ya, semoga bisa masuk ke yang 5 negara ini. Tapi kalau buat penyediaan bahasa asing itu udah ada sih, yang bahasa Mandarin udah ada. Udah ada. Jadi gitu teman-teman bisa belajar. Kalau misalnya untuk belajar itu ada 6 bahasa kalian belajar dan bahkan tuh nanti ada minggu lingua dan tuh bisa kalian kalau menjadi seorang pengurus gitu makanya langsung daftar Safel gitu ya kan. Nah, aku juga pengen nanya nih Kak seputar Safel lagi ya sudah pasti. Pasti kan setiap orang tuh kayak punya cerita sendiri gitu di Safel. Nah ini Kak Syifa nih cerita suka dukanya apa nih? Yang suka dulu boleh, duka dulu boleh ataupun apapun. Yang udah 4 tahun ya Kak Syifa di Safel tuh apa aja gitu? Aduh, 4 tahun udah biasa kayak udah tua banget ya. Aduh, sedih banget aku udah mau lulus aja. Oke, suka duka. Aduh, ini banyak banget kalau mau diceritain bisa seharian penuh ya. Aduh, kalau mau lengkap ya. Mohon maaf. Kalau buat sukanya tuh banyak banget. Kan lebih banyak sukanya daripada dukanya, kayak gak ada dukanya. Kalau sukanya itu beneran yang tadi udah disebutin buat benefitnya sih. Aku dapet temen banyak banget, macem-macem pula teman-temannya, nggak cuma dari prodiku aja, nggak cuma dari fakultasku aja, tapi juga dari seluruh fakultas di UNY gitu. Dan itu benar-benar yang saya membuka wawasanku banget gitu, membuka mindsetku banget kalau misalnya orang-orang tuh ternyata macam-macam ya, beda-beda, nggak cuma Sifatnya dari macam-macam juga. bener banget gitu. Kita bakal yang belajar banget gimana caranya kayak manage orang-orang di organisasi yang mungkin siapa tahu tuh bertolak belakang sama kita gitu. Kita bakal yang belajar gimana cara kita memanage hubungan kita sama orang-orang tersebut kayak gitu. Dan aku juga bersyukur banget di Safel ini bisa belajar sama yang namanya leadership kayak gitu. udah pasti. Karena aku tuh tipenya, mohon maaf ya, aku sebenarnya tipe yang introvert banget orangnya dan kurang bisa kalau misalnya meng-approach orang duluan gitu loh. Tapi di Safel tuh aku dikasih kesempatan buat kayak memegang program kerja, jadi leader, jadi ketua, jadi koor dan sebagainya. Dan itu benar-benar yang melatih aku buat yang bisa mimpin orang-orang, bisa approach duluan ke orang-orang dan juga memanage gitulah orang-orang buat yang bisa bekerja di bawah aku kayak gitu. Bukan di bawah aku sih, bersama aku gitu ya. Karena kita kerjanya bareng-bareng kan ya, bukan yang kerja ada yang di atas, ada yang di bawah kayak gitu. Terus apa ya? Aduh, sukanya banyak banget. Gimana nih? Aku seneng banget soalnya Spill, aku pengen saya tahu. kerja bareng-bareng. Pokoknya paling asik di Safel tuh kalau menurutku ya, ngeproker bareng. Iya. Seriusan itu asik banget walaupun kita mungkin emang capek ya, ada Kita makan capeknya. yes, enak banget tahu. Ada capeknya di prosesnya, tapi tuh karena kita kerjanya bareng-bareng jadi tuh lebih asik gitu loh, nggak kerasa capeknya. Capeknya tuh kayak ya capek bareng-bareng. Iya Capek benar gitu, bersamaan. jadi nggak kerasa capek sendirian, benar-benar yang asik. Apalagi kalau misalnya udah yang sampai selesai acara dan acaranya sukses tuh yang aduh ya ampun seneng banget rasanya, pengen kayak ngulang terus gitu. Cuman sayang banget ya, mungkin ini masuk ke dukanya kali ya. Nah, iya. Sayang tahu banget, dukanya sayang banget ini 2 tahun terakhir tuh kita pandemi gitu. Iya. Aduh sedih banget Pandemi dan- merubah segalanya. Betul banget. Pandemi merubah segalanya. Jadi kita benar-benar harus kayak adaptasi literally keseluruhan dari yang awal kita 2 tahun offline terus masuk ke online. Itu benar-benar yang adaptasinya gila-gilaan sih itu adaptasinya, benar-benar yang harus semuanya dirombak, semua proker, semua keanggotaan juga dirombak, kepengurusan juga dirombak. Itu yang sebenarnya dukanya di situ sih, Iya, karena harus nyesuaiin banyak hal banget dan kita harus belajar lagi dari nol, literally nol, nyiapin semua pokoknya dari nol, ngubah yang konsepnya dari offline jadi online. Itu benar-benar yang kalau menurutku walaupun duka tuh memorable banget sih ya, karena nantinya bakal diterusin ke adik-adik kan, karena kita belum tahu juga kondisinya ke depannya bakal yang terus-terusan online atau kita ada kemungkinan buat tahun ini atau mungkin tahun depan bakal bisa offline kayak gitu. Hope for the best guys. Hope for the best. Sedih banget jadinya pas online tuh kita nggak bisa ketemu sama teman-teman kan pada pulang kampung ya, pada pulang ke rumahnya masing-masing. Kembali ke kota asal. Iya, kita jadi ya kalau ngeproker ya udah cuma bisa lewat Zoom doang, lewat online, WA dan sebagainya, dan nggak bisa yang ketemu secara langsung gitu. Dan itu kalau menurutku ya, kalau mau aku bandingin karena aku ngerasain yang pas offline dan pas online, kalau menurutku emang pas online itu kita mentalnya lebih diuji sih kalau online, karena kan literally kita di rumah sendirian, cuma ketemu sama teman-teman lewat via online gitu kan ya, via Zoom atau via
WA atau via Gmeet. Makin jenuh juga kan. Soalnya Iya, nggak bisa lihat teman-teman langsung interaksi langsung. Iya, kita nggak bisa ngerasain apa ya energi satu sama lain kayak gitu Euforianya loh. nggak ada. Iya, euforianya nggak ada. Euforianya nggak Jadi ada. kalau capek ya udah capek sendiri gitu loh. Kalau mau cerita pun cuma bisa cerita lewat online doang, Iya, lewat iya. chat doang. Padahal kalau misalnya offline biasa kan kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung yang komunikasi langsung gitu kan. Kalau misalnya nge-progress juga yang bareng-bareng dapat energi satu sama lain, dapat semangat satu sama lain, dapat motivasi satu sama lain. Sedangkan kalau online itu suka dukanya gitu ya, sedihnya nggak bisa yang ketemu langsung, ya gitulah, sedih banget pokoknya. Tapi nggak apa-apa, karena ya walaupun keadaan juga online, tapi alhamdulillah juga bisa tetap berjalan secara lancar sih. Betul sekali. Alhamdulillahnya selama 2 tahun ini gitu ya. Ya semoga aja kedepannya kita bakal yang bisa offline lagi biar anak-anak yang online ini, adik-adik aku bisa merasakan gimana rasanya nge-progress secara offline, itu really full offline karena itu asik banget, bikin nagih pokoknya. Oke, sekali lagi hope for the best ya guys, dan banyakin berdoa gitu untuk semuanya, banyakin berdoa terus. Puasa lah, puasa Daud atau puasa apa gitu, dan kalau bisa sholat tahajudnya dikencengin, sholat duhanya itu biar kita bisa offline gitu ya, baik dari kampus ataupun dari ya biar UN ini biar bisa offline gitu intinya. Nah nih kak, yang tadi udah dijelasin juga sama Kak Syifa tuh teman-teman, jadinya kita makin banyak nih yang namanya suka duka ikut kepengurusan, ikut Safel ini, kita makin tahu nih sifat orang, gimana cara kita berorganisasi, bagaimana cara kita itu bisa mengetahui perasaan seseorang nih. Kita juga belajar yang namanya memanage emosional juga dari berorganisasi, dan dari Safel juga di sisi lain kalian mendapatkan benefit melalui berorganisasi, dan kami mendapatkan benefit juga yaitu di bagian bahasa, karena kami belajar banyak bahasa asing di sana, diajari oleh tutor-tutor ternama, ya kan? Bener dari basic sampai kalian tuh akhirnya seenggaknya bisa untuk berbicara dan akhirnya bisa mengetahui bahasa asing yang kalian inginkan gitu. Nah, terakhir nih kak, mungkin ini sebagai penutup juga buat temen-temen di luar sana, Sobat Safelita yang mau mendaftar, dan mungkin untuk seluruh pengurus nih, ada gak kata penyemangat untuk mereka semua gitu? Nah, Penyemangat ya, aduh aku tidak pandai dengan kata penyemangat. Oke, mungkin pertama buat teman-teman atau adik-adik gitu ya udah kan satu banget ya ampun, buat adik-adik di luar sana yang baru masuk UNY mungkin ya, maba-maba yang mungil-mungil ini, yang masih imut-imut ini, kalau misalnya kalian ada passion dalam bidang kebahasa asingan, jangan ragu buat daftar Safel, jangan ragu, pakai banget. Pokoknya kalau misalnya kalian besok lihat display UKM terus lihat bagiannya Safel, tertarik, langsung aja daftar pokoknya. itu dia. Ya langsung aja ke Instagramnya kita @safeluny dan lihat di posternya kapan pembukaan pendaftaran, cara daftarnya kayak gimana, alurnya kayak gimana, CP-nya siapa. Pokoknya langsung aja gas. Soalnya cepet banget, kuotanya habis. Jangan sampai ketinggalan guys. Sampai ketinggalan, Karena jangan sampai banyak banget. kehabisan karena kita cuma buka 2 batch, B1 dan batch 2, dan biasanya batch 1 itu cepet banget habisnya. Iya. Kuotanya langsung cepet banget dan kita Bisa mau nggak merasakan. mau, betul, kita testimoni banget ya ini. Satu di batch 1 guys. B1 tapi cepet banget habisnya. Jadi kalau misalnya nggak mau kehabisan dan mau nggak mau harus daftarnya tahun depannya lagi, pokoknya harus daftar di tahun ini dan cepet-cepetan kayak gitu. Pokoknya jangan ragu, jangan kalian mikirnya kalau misalnya aku masuk Safel aku harus yang udah kayak lancar di satu bahasa, 2 bahasa atau Tidak, berapa kawan. bahasa. No ya, no banget. Kalian pokoknya kita bakal belajar dari awal, belajar dari basic, belajar bareng-bareng kayak gitu. Jadi jangan ragu buat langsung aja gas pencet @safeluny dan lihat pendaftarannya kayak gimana gitu. Betul Bang. Terus buat adik-adik aku, bungkus-bungkus yang tahun ini, aduh agak mellow ya ini mengingatnya. Karena aku tahu perjuangan kalian selama 2 tahun inilah ya, 2 tahun ini sebagai mahasiswa online yang pastinya bakal mungkin agak pahpoh menghadapi offline-nya Iya, besok ya, kemungkinan bakal Sedikit offline. kaget juga. Iya, nggak apa-apa guys. Aku sangat mendukung kalian besok nanti. Kalau misalnya beneran offline ya, kalau misalnya beneran offline, dinikmati aja.
Mungkin kalian bakal yang agak kewalahan gitu ya dalam menghadapi adaptasinya gitu, adaptasi dari online ke offline. Kalau aku kan dari offline ke online ya, kalau kalian kan dari online ke offline gitu. Mungkin bakal banyak kagetnya, Persiapannya juga harus banyak. Iya, bakal banyak kagetnya. Mungkin nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Mungkin aku juga bakal ngerasainnya sama kayak aku dulu sih, yang kaget dari offline ke online, banyak harus adaptasinya, banyak harus penyesuaiannya. Kalian juga mungkin bakal menghadapi itu, tapi nggak apa-apa karena menuju offline kan berarti menuju sesuatu yang baik gitu, sesuatu yang bagus, sesuatu yang semoga bisa menambah kemajuan di Safel tentunya gitu ya khususnya. Dan aku garanti ya, aku yakin, aku jamin kalau misalnya kalian nanti offline bakal lebih banyak lagi pengalaman dan juga kenangan yang bakal tercipta. Wih, Ya betul. bakal banyak banget memorable. Makin seru guys, makin bener. kerasa. Iya, memorinya bakal yang lebih nyata lah istilahnya kayak gitu. Memorable lah. Iya betul. Dan aku juga menyarankan kalian kalau misalnya nanti emang udah offline gitu ya, aku menyarankan kalian buat yang dinikmati aja gitu, pokoknya dinikmati aja prosesnya, jangan sepanang, jangan banyak overthinking. Kalau misalnya emang capek ya udah kita istirahat dulu kayak gitu, pokoknya dinikmati aja semua prosesnya karena aku yakin kalau misalnya kalian menikmati ya hasilnya juga bakal bagus kayak gitu, outputnya, feedbacknya juga bakal kalian dapatnya juga positif gitu. Semangat aja pokoknya adik-adik aku, ya ampun penerusku ke depan nanti, semangat. Semangat itu dia, semangat dan juga nikmati proses dari Kak Syifa gitu. Dan ditambah lagi juga penerimaan mahasiswa baru sebentar lagi dan tentunya udah banyak yang melirik Safel gitu. Dan jadi tunggu apa lagi, langsung lihat aja terus ya, check out terus yang namanya di IG-nya Safel ya. Pantengin terus tuh apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu, tanggal berapa atau gimana-gimananya tuh selalu pantengin terus di IG Safel dan juga boleh di YouTube-nya Safel gitu. Kalau misalnya mau tahu ini sembari nonton YouTube-nya sembari juga cek IG itu sangat diperbolehkan ya tentu. Dan ya mungkin segitu dari aku, Dava Soga sebagai host kalian selalu, dan juga dari Kasih Fasalgo narasumber yang sangat ahli gitu ya. Gitu, jadi oke, tunggu apa lagi, mungkin kata dari aku sampai berjumpa untuk teman-teman mahasiswa baru di Safel 2022. I'll see you guys there, and that's all from me. I'll see you in the next episode of SOS. I'm out, peace and love, goodbye. Bye semuanya, thank Sampai you. bertemu Di Safel. bye bye.